Persiapan buat yang masih kejar-kejar subscriber nih. 2021 udah mau habis, subscriber yang dikejar bukannya kena, malah larinya tambah kenceng. Makin jauh. Tahu nggak sebabnya apa? Ya karena dikejar-kejar tadi. Gimana tahun 2022? Apakah masih mau ngejar-ngejar juga? Kalau itu yang dilakukan, maka hasilnya akan sama aja dengan tahun 2021. Saya akan share strateginya biar tahun 2022 nanti nggak perlu ngejar-ngejar lagi, tapi mereka yang datang sendiri. Yang baru mulai di YouTube, saya punya satu tips dulu buat kalian. Jangan tiru-tiru YouTuber-YouTuber yang ditonton kemarin ya, yang udah bolak-balik dikasih tahu tapi masih ngeyel. Bikin YouTube cuma untuk ngejar-ngejar subscriber. Itu jalan paling cepat untuk gagal. Punya mindset seperti itu aja bisa bikin kamu kesusahan ngembangin channel. Apalagi kalau melakukan hal-hal bodoh seperti beli subscriber, tukeran subscriber, promosi subscriber, beli views, beli jam tayang, beli komen, dan beli-beli akal-akalan lainnya. Berhenti jadi YouTuber kalau kalian tetap ngotot mau pakai cara-cara itu. Lupakan penghasilan gede karena kamu cuma di PHP-in. Buat yang nggak percaya, close aja video ini karena kamu simak pun nggak akan ada manfaatnya. Tapi, buat kalian yang masih semangat untuk jadi kreator sukses, coba simak strategi berikut ini. Siap? Nomor 1, tentukan target penonton. Pernah dengar saya ngomong masalah ini kan? Seingat saya dari tahun 2018, dari awal channel ini dibuat, saya sudah ngomong masalah ini. Yang udah ngikutin tips saya, yang satu ini ya, tips tadi, saya yakin channel sudah pada maju. Lalu apa bedanya hal ini dengan tahun 22 nanti? Sangat signifikan. Mengapa? Karena kunci dan inti dari algoritma YouTube adalah penonton. Selama penontonmu nggak jelas dan nggak kamu tentukan siapa, itu algoritma YouTube tidak akan bekerja dengan baik. Goal utama dari YouTube adalah ingin setiap channel itu sebagai komunitas. Tidak ada cara lain untuk menyenangkan maunya YouTube selain membuat channelmu dikunjungi oleh penonton yang seminat. Ini urusan algoritma YouTube. Ada hal lain yang tidak kalah penting saat kamu menentukan siapa target penonton, yaitu kemudahan saat menentukan konsep, mempersiapkan, dan membuat isi channel selanjutnya. Misalnya nih, sebenarnya channel yang kamu buat itu diminati remaja, tapi karena nggak paham siapa targetnya, isi videomu dibuatnya nggak sesuai minat remaja tadi. Apa yang akan terjadi? Ya akan dicuekin. Nonton bentar kabur, rekomendasinya jadi mandek, viewsnya sepi, boro-boro pada subscribe. Nggak cuma itu, kalau kamu paham benar siapa penontonmu, akan memudahkan saat mendesain thumbnail, bikin judul, cara ngomong, dan sebagainya. Contohnya nih, kemarin tuh ada channel dari yang nanya ya, dari channel masak, Bang, saya tuh bikin judul begini bagus nggak? Viral, cara bikin rendang anti gagal. Kemudian saya tanya, mengapa milih judul seperti itu? Kayaknya seru aja gitu bang. Terus saya tanya lagi, selama ini yang dibayangin penontonnya itu siapa kira-kira? Dijawab kayaknya ibu-ibu juga gitu. Mengapa nggak milih judul misalnya seperti ini? Rendangnya keras jeng, coba pakai cara ini, dijamin empuk. Coba bandingin ya. Seandainya kalian ibu-ibu lebih menarik mana antara judul yang pertama dan kedua? Ini contoh kalau kita bisa menentukan siapa penonton kita, akan lebih mudah dan tepat sasaran saat bikin konten. Itu strategi pertama. Yang kedua, ini terusannya ya. Sekarang anggap aja kalian sudah selesai dengan urusan pertama tadi, menentukan penonton. Kalian harus punya cara berpikir yang urut. Maksudnya gimana? Kalian harus paham perjalanan seorang penonton saat mereka berada di YouTube itu gimana. Contohnya begini. Saat kamu sebagai penonton, kemudian buka YouTube, pasti ada sesuatu yang kalian cari kan ya. Kadang ya udah tahu saya mau nonton apa, atau sekedar lihat-lihat ada apa di YouTube. Setelah itu, dari sekian banyak topik yang dicairkan YouTube di situ, kamu akan tertarik sama sebuah topik. Dari melihat thumbnailnya mungkin, atau judulnya. Kemudian, kamu akan memutuskan ngeklik yang mana. Nah, saat kamu ngeklik, pasti karena rasa tertarik kan, entah karena penasaran, pengen tahu, atau bener-bener mikir, saya harus nonton video ini nih. Setelah itu barulah mulai menonton videonya. Nah, kalian bisa lihat nggak? Bagian apa yang berperan penting pertama kali sampai kamu memutuskan untuk mengeklik thumbnail tadi? Karena topiknya, alias ide video dari kreatornya. Jadi ini yang harus benar-benar kamu persiapkan pertama kali ya sebelum membuat video. Menentukan ide video atau topik video yang pas dan menarik. Dan ini tolong dicatat,
Mencari ide video akan terasa sulit, membingungkan kalau bagian tahap nomor 1 tadi belum kamu lewati. Bingung mau bikin apa gitu ya. Karena kamu nggak tahu yang mau nonton siapa. Oke? Dua hal ini adalah bagian fundamental, bagian basic, bagian dasar, bagian fondasi yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya channelmu nanti. Nomor telu, manfaatnya. Kembali lagi, kamu akan kesulitan menentukan manfaat, fokus, tujuan, dan atau goal videonya lah. Kalau belum bisa menentukan topik yang pas tadi. Jadi punya rencana untuk masih manfaat di video itu kan harus clear ya. Kalau kita sebagai kreator aja bingung mau ngasih manfaat apa, apalagi penonton gitu. Harus ditentukan dan didesain sejelas-jelasnya. Manfaat ini tergantung pada channelmu lagi ya kan. Kadang memang membingungkan saat kita mikir manfaat apa sih? Nggak usah dibikin pusing. Yakinlah tiap topik yang sudah kita pilih itu pasti ada sesuatu yang bisa kita tawarkan ke penonton. Dan kalau mau lebih hebat lagi, nggak sekedar menawarkan manfaat aja, tapi buat manfaat yang orang lain nggak bisa ngasih. Ya kan? Mulailah dari hal-hal yang simple dan sederhana dulu. Ini bisa membuat channelmu menjadi unik dan beda. Udah 3 ya, menentukan penonton, menentukan ide video, menentukan manfaat, dan tentunya setelah itu adalah eksekusi. Riset SEO, bikin thumbnail, judul, syuting, editing, dan upload. Ini sudah saya bahas ya beberapa waktu lalu, tipsnya terbaik gimana. Saya akan skip dulu bagian ini. Kita ke bagian keempat yang harus kalian perhatikan di tahun depan untuk bisa mendapatkan subscriber adalah membaca analitik. Belajar dari sekarang. Selalu ada update ya di bagian ini, semakin kesini tuh semakin lengkap dan canggih. Lalu apa hubungannya membaca analitik dengan dapetin subscriber? Karena di tempat itulah kita bisa paham gimana respon penonton, orang mau subscribe itu kalau respon mereka bagus. Sebaliknya kalau mereka nggak puas ya mana mau subscribe. Dari data analitik kita harus paham mana yang harus diperbaiki, menentukan strategi. Jadi konten selanjutnya nanti akan lebih memuaskan penonton dan berujung dengan subscribe. Contohnya, di data analitik kita bisa lihat video mana aja yang menghasilkan banyak subscriber. Topik apa aja yang diminati, channel apa aja yang mereka tonton, yang nonton banyakkan yang subscribe apa belum, terutama bagian retensi penonton dan nilai rasio klik tayang nih. Plus kalau kontenmu itu ramah pencarian, kalian bisa lebih memaksimalkan lagi bagian SEO dengan menggunakan tools TubeBuddy. Linknya di sini kalau mau nyoba. Powerful untuk mencari topik yang pas dan juga bisa nyari kata kunci yang nilainya paling bagus untuk channelmu. Nanti akan saya bahas bagaimana cara membaca analitik ya. Nanti silakan subscribe buat yang belum. Oke. Strategi kelima, biar kamu lebih cepat mendapatkan subscriber, buat penonton terbiasa dengan kontenmu. Apa maksudnya nih? Terbiasa itu ya. Sering dan bolak-balik nonton videomu atau di channelmu itu yang maksudnya mereka akan terbiasa. Caranya gimana? Paling gampang itu manfaatkan fitur yang ada di YouTube. Dari playlist, kartu, layar akhir, bisa pin komen dengan promosin video, pasang di deskripsi, manfaatkan tab komunitas, membuat video short, berinteraksi di komentar, dan sebagainya. Gimana biar penonton pada tertarik dengan video lain yang kamu sodorin tadi? Ya kasih tahu mereka. Ajak mereka untuk mengklik link-link tadi. Kalau penonton udah bolak-balik nonton, terbiasa lihat video channelmu, itu artinya mereka puas. Dan tanpa diminta pun mereka akan subscribe. Selain itu, YouTube juga akan melihat ya dan mencatat hal ini. Akibatnya rekomendasi akan naik, views akan naik, dan gak terasa 1000 subscriber, 4000 jam tayang sudah terlewatkan. Gak cuma tercapai lagi. Tinggal daftarin AdSense dan siap-siap untuk gajian. Lakukan 5 tips tadi tahap demi tahap ya, karena terus terang aja butuh perjuangan untuk praktekin. Tapi jangan khawatir, Densi tetap ada di sini menemani kalian semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, tetap semangat.